Yuk belajar statistika agar hidup lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Anda sampai pada bagian kelima dari rangkaian materi deskripsi data. Jangan lupa berdoa sebelum belajar agar kemudahan selalu Anda dapatkan. Mari kita mulai. Sekarang mari kita bahas mengenai kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu gugus data menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, karena membagi menjadi 4 bagian yang sama besar, maka pembaginya itu ada 3. Pembagi ini adalah batasnya. Akan ada 3. Inilah yang dikenal sebagai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil ini merupakan ukuran posisi. Jika sebelumnya kita mengenal ukuran pemusatan dan ukuran keragaman, beberapa ahli menggolongkan kuartil ke dalam ukuran posisi. Misalkan kita punya gugus data dengan sebaran seperti ini, jika kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar, jadi ini di sini posisi kuartil pertama, ini adalah posisi kuartil kedua, dan ini adalah posisi kuartil ketiga. Kita lihat banyaknya data yang di sebelah kiri Q1 sebesar 25%, antara Q1 dan Q2 juga 25%, antara Q2 dan Q3 juga 25%, serta lebih besar dari Q3 juga 25%. Nah, kuartil kedua ini juga merupakan median. Jadi median sama dengan kuartil kedua. Lalu bagaimana cara menentukan kuartil? Kita lihat beberapa ilustrasi gugus data berikut. Yang pertama kita masih menggunakan data frekuensi belanja online, di mana ada sebanyak 15 pengamatan di sini, dan ini adalah ganjil. Maka cara menentukannya mudah sekali. Tentukan dulu median atau kuartil kedua, yaitu posisi yang membagi data menjadi 2 bagian sama besar, yaitu data ke-8. Berapa nilainya? 3. Nah, kita lihat di sini, dari sini sebelum median ada 7 pengamatan. Kemudian setelah median sampai ke data paling besar juga ada 7 pengamatan. Nah, ini ganjil dan ini ganjil, sehingga mudah sekali untuk menentukan kuartil ketiga adalah posisi yang di tengah-tengah, yaitu data ke-12. Jadi nilai kuartil ketiganya adalah 4. Kemudian kuartil ke-1 adalah 2. Untuk gugus data yang kedua, kita ambil misalnya ada 12 pengamatan, ini genap. Kemudian kita tentukan nilai median atau kuartil keduanya, yaitu yang membagi data menjadi 2 bagian sama besar. Kita ambil data ke-6 dan ke-7, kemudian dibagi 2, yaitu 2 plus 3 dibagi 2 sama dengan 2,5. Jadi ini posisi mediannya. Nah, kita lihat sebelum median ada 6 pengamatan, dan setelah median ini juga ada 6 pengamatan. Ini genap, ini genap. Lalu bagaimana caranya? Maka kita ambil lagi 2 nilai yang di tengah-tengahnya, yaitu 4 dengan 5 dibagi 2 sama dengan 4,5. Ini adalah kuartil ketiga. Kemudian kuartil ke-1 juga demikian. Kita ambil 2 nilai yang di tengah-tengah, kemudian kita hitung 2 tambah 2 dibagi 2 sama dengan 2. Ini adalah kuartil ke-1. Jadi ini posisi kuartil ke-1 dan ini posisi kuartil ke-3. Kemudian untuk gugus data yang ini, misalnya kita punya 8 pengamatan, kita perhatikan kalau dibagi 2 di sini posisinya, maka median atau kuartil kedua itu ada di posisi data ke-4 dan ke-5 yang nilai datanya adalah 4 dengan 6.
Maka kuartil kedua atau median adalah 4 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, sebelum median ini ada 4 pengamatan. Di sini juga ada 4 pengamatan. Nah, sehingga cara menentukan mediannya ini juga dibagi lagi. Sama caranya dengan yang tadi. Ini adalah kuartil ke-1, posisi kedua dan ketiga, jadi datanya 2 dengan 3 dijumlahkan dibagi 2. Nilainya 2,5. Begitu juga untuk kuartil yang ketiga, posisinya di sini. Nah, ini dijumlahkan bagi 2, nilainya 7,5. Ini adalah kuartil ketiganya. Perlu Anda ketahui bahwa kuartil nilainya bisa jadi tidak unik, tergantung metode yang digunakan. Selain menggunakan cara-cara yang tadi kita bahas, ada cara lain yang sering digunakan oleh berbagai software statistika, yaitu metode interpolasi. Sekarang kita bahas bagaimana menentukan kuartil dengan metode interpolasi. Pertama, urutkan data dari yang terkecil ke yang besar. Kemudian, cari posisi kuartil. Untuk kuartil pertama, posisinya dinotasikan dengan NQ1, yaitu diperoleh dari 1/4 dikali banyaknya data ditambah dengan 1. Kemudian, NQ2 itu adalah posisi untuk kuartil kedua, yaitu 2/4 atau setengah dikali banyaknya data tambah 1. Begitu juga untuk yang posisi kuartil ketiga adalah 3/4 dikali banyaknya data ditambah 1. Setelah itu, nilai kuartil dihitung dengan formula ini. Nilai pengamatan ke A, I, yaitu pengamatan sebelum posisi kuartil ke I. XBI adalah pengamatan setelah posisi kuartil ke I, sedangkan HI adalah nilai pecahan dari posisi kuartil. Kita ambil ilustrasi contoh berikut. Tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3. Sekarang kita tentukan dulu posisi kuartil. Ini artinya 1/4. Banyaknya data adalah 8. Maka 8 tambah 1 itu 9. Jadi ini 1/4 dikali 9 sama dengan 2,25. Kemudian yang NQ2 adalah 2/4 atau setengah dikali 9 sama dengan 4,50 atau 4,5. Dan NQ3 adalah 3/4 dikali 9 sama dengan 6,75. Nah, yang dimaksud dengan HI adalah desimal-desimalnya ini. Berarti ini desimalnya adalah 0,25. Yang ini desimalnya ini H1-nya ya. Ini H2 0,50. Dan yang ini H3-nya adalah 0,75. Selanjutnya, nilai kuartil ke-1, Q1 itu sama dengan XA1, berarti pengamatan sebelum posisi kuartil ke-1. Posisi kuartil ke-1 adalah ke 2,25. Sehingga X yang dimaksud di sini adalah X2 ditambah dengan HI. Kita punya H1-nya adalah 0,25 ya. 0,25 dikali dengan XBI, yaitu pengamatan setelah posisi kelas kuartil ke-1, berarti ini X3 dikurang dengan X2. XAI-nya X2, XBI-nya adalah X3. Nah, X2 adalah data kedua. Berapa nilainya? Data keduanya adalah 2 ditambah dengan 0,25 dikali dengan data ketiganya adalah 3 dan X2-nya 2, berarti 3 dikurang 2 sama dengan 1 dikali 0,25 sama dengan 0,25, sehingga di sini kita dapatkan nilai kuartil ke-1 adalah 2,25. Begitu juga untuk yang Q2. Berarti Q2 adalah posisi keempat setengah, gampang sekali ya. Caranya sama dengan yang tadi. Ini berarti X4 ditambah 0,5 dikali X5 dikurang X4. Silakan dihitung sendiri. Kemudian X3 itu adalah posisi ke 6,75. Berarti di sini
yang sebelumnya adalah X6 ditambah 0,75 dikali dengan X7 dikurang dengan X6. Nah, silakan Anda hitung sendiri. Silakan dicek nanti apakah benar hasilnya. X2-nya di sini adalah 5 dan X3-nya adalah 7,75. Nilai kuartil hasil perhitungan dengan metode interpolasi berbeda dengan nilai kuartil yang kita hitung sebelumnya. Inilah contohnya bahwa nilai kuartil itu tidak unik, tergantung pada metode yang kita gunakan untuk menentukan kuartil itu. Sekarang kita bahas mengenai kisaran antar kuartil atau IQR dan box plot. IQR atau interquartile rank adalah jarak antara Q3 dengan Q1, sehingga dinotasikan seperti ini, IQR sama dengan Q3 min Q1. Nah, seperti disebut sebelumnya bahwa IQR itu juga merupakan ukuran keragaman data. Jika kita punya gugus data seperti ini adalah gambaran mengenai IQR. Di sini Q1, ini Q2, ini Q3. Maka IQR adalah yang panjang ini, selisih antara Q1 dengan Q3. Nah, sebelum membahas box plot, kita kenali dulu apa yang disebut dengan statistik 5 serangkai. Isinya adalah nilai minimum, kuartil pertama, median atau kuartil kedua, dan kuartil ketiga, serta nilai maksimum. Jadi ada 5 buah statistik, sehingga disebut dengan statistik 5 serangkai. Nah, statistik 5 serangkai ini merupakan komponen-komponen dari box plot. Ini adalah box plot bahwa di sini adalah nilai minimum, ini nilai maksimum. Kemudian untuk kotaknya ini, pinggir kiri kotak adalah kuartil ke-1 dan batas pinggir kanan kotak adalah kuartil ketiga. Serta garis yang ada di dalam kotak ini merupakan median atau kuartil kedua ya. Bagaimana cara membuat box plot? Ini beberapa langkah-langkahnya ya. Silahkan Anda pahami dan berlatih untuk data yang sudah Anda pelajari. Sekarang, mari kita lihat box plot untuk data media sosial. Ini adalah ilustrasi kasus yang digunakan pada video sebelumnya mengenai penyajian data. Pada data tersebut, kita memiliki peubah jenis kelamin dan lamanya bermedia sosial dalam satuan jam per hari. Kita ingin membandingkan bagaimana pola bermedia sosial dari segi durasi bermedia sosial per hari antara laki-laki dan perempuan. Sekarang mari kita cermati dulu komponen-komponen di dalam box plot. Pertama kita lihat kotak ini merupakan batas antara Q1 sampai Q3. Jadi interquartile rank itu adalah yang ini. Kemudian ujung dari garis yang di bawah adalah data minimum. Kemudian kita lihat ada lambang asterik di sini, ini merupakan pencilan. Dan ujung dari garis bagian atas ini merupakan nilai terbesar sebelum pencilan. Sedangkan ini adalah kuartil kedua atau nilai mediannya. Sekarang kita lihat angkanya berapa. Ini adalah statistik ringkasan dari data ini. Nilai minimum untuk laki-laki adalah 0,5. Kemudian nilai Q1-nya 1, nilai mediannya atau kuartil keduanya 1,5 dan nilai Q3-nya adalah 2. Serta nilai maksimum yang ini adalah 5. Kemudian untuk box plot yang perempuan komponennya juga sama. Ini adalah nilai terkecil. Ini nilai maksimumnya. Ini Q1, ini Q2, dan ini Q3 ya. Q2 atau mediannya. Seperti itu. Hal terpenting dari membaca box plot adalah bagaimana menginterpretasikan makna dari box plot ini. Pertama, kita lihat sebarannya. Nah, untuk sebaran data lamanya bermedia sosial laki-laki itu terlihat cenderung menjulur ke kanan. Kita lihat di sini adanya pencilan menarik distribusinya menjadi ke arah kanan. Namun apabila pencilan ini ditiadakan, sebarannya relatif simetrik. Untuk sebaran perempuan ini menjulur ke kiri karena kita lihat ada pencilan di bawah, garis box plotnya juga lebih panjang ke bawah. Nah, jika ini kita putar menjadi berbentuk horizontal,
box plotnya itu seperti ini. Di sini akan lebih terlihat mana yang menjadi ekor panjangnya. Kita lihat ini sebarannya menjulur ke kanan karena ekornya panjang ke kanan. Ini pencilannya ya. Kemudian untuk yang perempuan kita lihat ekornya panjang ke kiri. Kita kembali lagi, pada box plot laki-laki terlihat adanya pencilan atas dan untuk perempuan ada pencilan bawah. Selain sebaran dan juga keberadaan pencilan, kita bisa melihat di mana pusat datanya. Rata-rata untuk data yang perempuan itu relatif lebih tinggi daripada yang laki-laki. Kita lihat dari kotaknya, posisi kotaknya lebih di atas daripada posisi kotak untuk box plot yang laki-laki. Kemudian, sekarang kita lihat keragaman datanya. Nah, keragaman data kita bisa lihat rentang dari nilai minimum sampai maksimum atau yang kita sebut sebagai rank. Bisa juga kita lihat interquartile ranknya. Antara laki-laki dan perempuan terlihat kotaknya lebih sempit, artinya keragaman data untuk perempuan lebih kecil daripada yang laki-laki. Jika kita lihat ranknya juga, rank untuk yang laki-laki lebih besar daripada rank untuk yang perempuan. Nah, ini adalah aspek-aspek yang perlu kita perhatikan dalam menginterpretasikan box plot. Demikianlah pembahasan mengenai kuartil dan box plot. Ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian materi deskripsi data. Selamat belajar dan nantikan video materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.